ITerians News. Saya Tauta Syafira. Dan saya Syafan Raimi. Hari ini kita akan membahas isu krusial yang menentukan masa depan generasi muda, yaitu literasi digital. Semuanya terhubung, tapi tahukah kita untuk menggunakan internet dengan bijak? Remaja khususnya sering terkena hoax, cyberbullying, dan juga risiko phishing. Untuk mengupas tuntas masalah dan solusi ini, kita akan menyimak dua laporan eksklusif dari rekan kita, yaitu Razel Firas Al-Jafir dan Fafiana Tamahardika, yang sudah berada di lokasi. Pertama-tama kita akan mendengar langsung laporan dari Razel Firas Al-Zafir yang sudah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Halo Razel, bagaimana situasi di sana? Halo pemirsa, saya sedang bersama Bapak Frederick MHS Eskom ME dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Pak, gimana kabarnya? Baik, sehat. Baik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar literasi digital, Pak. Baik, boleh. Yang pertama, mengapa literasi digital sangat mendesak bagi remaja saat ini, Pak? Literasi digital sangat mendesak. Ya, memang sangat mendesak. Kenapa? Karena remaja saat ini merupakan generasi penerus bangsa, itu udah pasti. Ya, jadi masa depan negara kita itu ada di tangan generasi. Dan sekarang generasi sekarang pun generasi yang paling terekspos tadi saya bilang tadi. Jadi dari sisi kehidupannya itu sedikit-sedikit pasti di media sosial, ya kan, di dunia digital. Tapi ada alasan utama yang penting, itu satu, itu perlindungan dan dari ancaman dan risiko digital. Jadi di dunia digital itu selalu ada ancaman dan risiko digital. Nah, itu salah satu dari beberapa kenapa literasi itu sangat mendesak. Yang kedua, Pak, apa saja dampak terbesar rendahnya literasi digital pada kalangan remaja, Pak? Dampak terbesar ya? Iya. Nah, kalau di kalangan remaja ini biasanya gangguan psikologi, atau kalau kita kenal istilah cyberbullying. Jadi itu yang paling berdampak, tekanan sosial. Nah, kalau udah remaja ini saling sindir, saling kalau kita bahasa kita saling mengolok, itu membuli. Nah, itu dampak psikologinya sangat berpengaruh, paling utama. Yang kedua, rentan terhadap informasi yang salah, hoax, ya kan? Nah, itu biasanya sangat berpengaruh ya di kalangan remaja. Jadi suka gagal berpikir. Ini remaja ini suka yang mana benar, yang mana tidak benar, belum bisa membedakan, ya kan? Itu dia. Kemudian ancaman keamanan dan kejahatan cyber juga itu penting, ya kan? Karena itu dampak terbesarnya. Contoh, remaja belum bisa membedakan, ya kan? Kalau misalnya ada orang kenalan atau berteman, pasti selalu kan positif nih. Tapi belum tentu. Bisa jadi itu seseorang yang nanti akan melakukan kejahatan ke kita. Nah, itu sangat penting ya, yang perlu disadari. Kemudian apa? Hambatan pendidikan dan keterbatasan peluang karir. Itu juga salah satunya. Kemudian perilaku yang berisiko dan kesehatan mental. Perilaku berisiko ini kalau kita ini ketergantungan biasanya. Jadi kalau sudah senang terhadap suatu hal di dunia maya itu bisa tergantung. Contoh game, judi online. Nah, ini kan risiko-risiko yang sebenarnya perlu diwaspadai. Itu yang terbesar dampaknya. Oke, Pak ya. Yang ketiga, Pak, yang terakhir, apa indikator utama bahwa seseorang sudah memiliki literasi digital yang baik, Pak? Nah, jadi kalau seseorang remaja itu atau orang dewasa sudah bisa dikatakan mengerti literasi digital yang baik. Jadi yang pertama, cakap digital. Nah, dia cakap ini artinya dia mampu menggunakan perangkat dengan baik. Ya, cara mengaksesnya ya itu cakap digital. Kemudian bisa dikatakan terampil juga. Jadi cakap dengan terampil ini kurang lebih ya bersama.
Nah, kemudian berpikir kritis dan selalu mengevaluasi informasi. Artinya kalau ada informasi yang diterima, itu dia tidak langsung berpikir informasi ini benar. Selalu kritis, ini ditanyakan, dilihat sumbernya, informasi ini benar atau tidak, dicari pembandingnya, ya kan? Nah, itu dia. Jadi selalu berpikir kritis. Itu kalau orang udah literasi digitalnya baik, itu selalu gitu. Jadi kalau dapat informasi, dia pasti langsung, ini benar nggak? Sumbernya mana? Nah, itu dia, ya. Kemudian yang ketiga itu digital etik atau ada etika digital. Jadi di dunia digital pun kita harus punya etika, gitu. Jadi kelihatan dia nanti kalau teman-teman remaja ini, teman-teman di sekolah, kelihatan dia pasti sopan santunnya ada di dunia digital loh, bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia digital kelihatan, ya. Kemudian dia menghormati hak cipta, ya kan? Karena di mana-mana pasti ada hak ciptanya, ya kan? Atau privasi seseorang. Dia tidak serta-merta langsung di dunia digital itu wah, akun teman atau informasi teman disebarkan. Nah, itu berarti dia belum baik literasi digitalnya. Dia harus ada etikanya. Kemudian yang paling penting dia paham bahwa di dunia digital itu ada keamanan digital namanya, digital safety. Jadi dia bisa menjaga akunnya, ya kan, passwordnya gitu. Dia harus tahu, ya, dia harus paham. Kemudian dia juga melindungi akun-akun yang dia kenal, keluarganya, teman-temannya. Jadi tidak sembarangan dia. Itu nampak. Kalau dia udah bisa begitu, kita lihat, oh berarti teman kita ini cakap, teman kita ini literasi digitalnya baik. Itu dia. Jadi ada kurang lebih 4 pilar itu ya. Jadi cakap digital, apalagi tadi ada etikanya, dia berpikir kritis, sama dia tahu keamanan digital. Jadi 4 itu. Itu dia. Oke. Terima kasih buat Bapak Frederick yang telah meluangkan waktunya. Baik. Maka pemirsa, itulah kilasan seputar literasi digital dari narasumber kita. Sangat menginspirasi dan bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Razel atas laporannya. Pemirsa, ternyata kemampuan teknis saja tidak cukup, melainkan etika dan kritisasi informasi adalah kuncinya. Benar sekali, pertanyaannya, bagaimana guru-guru dan kurikulum sekolah dapat mengimplementasikan literasi digital di kelas? Untuk melihat peran nyata di sekolah, rekan kami Fafian Nata Mahardika telah berada di MTS Negeri Singkawang untuk berbincang dengan guru mata pelajaran terkait. Halo Fafian, bagaimana sekolah dapat mengintegrasikan literasi digital di dalam materi ajar? Halo pemirsa, saat ini saya berada di MTS Negeri Singkawang bersama Bapak Urai Robi Segara selaku guru informatika di sini. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, cukup baik, cukup sehat. Baik Bapak, selama Bapak mengajar di sini, apakah sekolah memberikan edukasi bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa mengenai keamanan data dan etika digital? Alhamdulillah, sekolah selalu mendukung segala kegiatan apapun yang diadakan di sekolah ataupun kegiatan apapun yang ada di sekolah. Bagi saya, dalam meningkatkan keamanan data dan etika digital zaman sekarang ini, yaitu saya selalu memberikan edukasi kepada siswa di dalam kelas bagaimana caranya siswa itu mengamankan segala bentuk keamanan yang terutama di media sosial, yaitu di media sosial ini jejak digitalnya ini sangat-sangat dibilang itu keamanannya sangat kurang. Jika kita bermain media sosial yang tidak baik, maka jejak digitalnya akan tidak baik juga. Baik, berarti walaupun sekolah belum mengadakan edukasi, Bapak sudah memberikan edukasi terlebih dahulu mengenai etika dan kemampuan khususnya dalam bermedia sosial.
Baik, selama mengajar tentunya Bapak memiliki berbagai tantangan. Tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam mendidik siswa terkait literasi digital? Tantangannya itu kesenjangan siswa dalam berliterasi di media sosial. Yaitu siswa itu gimana ya? Siswa itu kurangnya literasi. Ya adalah gurunya ya kan, mungkin kurang juga. Tapi siswanya itu kurang sangat berliterasi dalam bermedia. Tapi kalau nonton itu mereka tuh sangat suka. Apalagi kalau nonton YouTube, nonton drakor, mereka sangat senang. Tapi kalau yang namanya literasi ya kurang. Bagaimana caranya? Yaitu saya harus meningkatkan mereka. Jika belajar tuh harus literasinya diadakan dulu. Baik, lalu adakah program khusus yang didukung oleh Kominfo atau pihak luar yang diterapkan di sekolah? Alhamdulillah dari pihak Kominfo belum ada memberikan program khusus untuk di sekolah kita. Tapi semoga kedepannya dari Kominfo ada memberikan program khusus di sekolah-sekolah baik di Kemendikbud ataupun di Kementerian Agama yang termasuk sekolah-sekolah negeri ataupun swasta yang mendukung segala kegiatan di sekolah ataupun di Kemendikbud di sekolah maupun di Kominfo. Berarti Kominfo memang belum menyediakan atau memfasilitasi program tersebut. Tentunya harapan kedepannya Kominfo dapat mendukung dan fasilitasi setiap sekolah agar mendukung literasi digital pada guru atau siswa di sekolah. Ya, seperti itu dah. Baik, terima kasih. Bapak telah meluangkan waktunya untuk kami. Pemirsa, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Fafian atas laporannya. Di laporan tersebut dapat kita ketahui bahwa literasi digital adalah imunisasi mental untuk remaja dalam menghadapi arus derasnya informasi. Benar sekali. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan pemerintah wajib sinergi. Remaja harus diajarkan bahwa kebebasan berpendapat dapat mendatangkan tanggung jawab besar di ruang digital. Jadi, mari kita jadikan internet sebagai ladang berkreasi dan belajar, bukan untuk menyebar kebencian dan disinformasi. Saya Syafa Nuraini. Dan saya Talta Syafira melaporkan dari Aiterian News untuk literasi digital. Sampai jumpa di berita selanjutnya.